Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya dengan Diah Mahmuda bersama dengan Pak Dandi Birdi selaku psikolog, selaku konselor pernikahan dan keluarga, juga penulis buku psikologi, baik itu buku Anger Management The Series, buku literasi emosi, juga buku positif parenting. Di sini ingin menyampaikan bahwa misi saya dengan Pak Dandi Birdi adalah ingin memberikan psikoedukasi kepada keluarga Indonesia tentang kesehatan mental di 3 tema besar, yaitu literasi emosi, anger management, dan pengembangan potensi. Seperti terlihat bahwa 3 wilayah ketahanan mental keluarga terletak pada pertama, marital relationship, bagaimana kondisi pernikahan dari pasangan suami istri, lalu wilayah parenting, dan ketiga adalah wilayah perilaku anak dan perkembangannya. Ketiganya saling terkait karena merupakan satu kesatuan, karena merupakan satu sistem. Kalau kualitas ketahanan mental keluarga ingin optimal, maka ketiga wilayah ini menjadi perhatian yang utama. Kalau tiga-tiganya kokoh, maka insya Allah semuanya akan kokoh dan kualitas ketahanan mental keluarga akan baik. Sebaliknya, kalau ternyata di salah satu wilayah ada masalah, baik itu di wilayah marital relationship, di wilayah parenting, atau di wilayah anak, maka akan menimbulkan masalah yang lain dan tentu saja berpengaruh pada kualitas ketahanan mental keluarga secara keseluruhan. Nah, di tema berikutnya, saya ingin mengajak para orang tua, terutama di rumah, apakah ketika anak kita mengalami rasa sedih, kesulitan, dan mengalami momen-momen emosional yang tidak menyenangkan, bagaimanakah tanggapan orang tua? Kalau ternyata tanggapannya positif, maka itu akan melahirkan anak yang positif juga secara mental, anak yang sehat juga secara mental. Nah, sebaliknya, kalau ternyata kita banyak sekali memberikan label-label buruk pada anak, misalnya dengan mengatakan si pesek, si gendut, atau ojel ya, orang jelek, atau bodoh, dasar gak becus, dan semua kata-kata negatif yang itu adalah merupakan abusive dan tergolong pada bullying, maka kita juga memiliki andil yang besar melahirkan anak yang sakit secara mental. Lalu impact-nya seperti apa? Impact-nya adalah tentu saja anak memiliki luka pengasuhan, yaitu sumber luka pengasuhannya bullying yang berawal dari rumah. Jejaknya membekas hingga remaja bahkan dewasa. Dan salah satu jejak itu adalah bermasalah di tema self-worth. Apakah self-worth itu? Self-worth adalah kemampuan seseorang dalam menilai dan memperlakukan diri sendiri juga orang lain dengan penuh martabat, cinta kasih, dan sesuai dengan realita. Saya mengutip dari kelas Kang Asep Hairul Ghani, merupakan psikolog, juga pegiat belajar pemaafan, sekaligus guru saya dan Pak Dandi. Dan ini kami cantumkan di buku Membasuh Luka Pengasuhan halaman 56. Yang jelas, setiap anak dilahirkan dengan kondisi high self-worth,
lingkunganlah yang memiliki andil besar dalam menumbuhkan dan menjaganya, atau sebaliknya, menumbuhkan dan merusaknya. Sehingga dari hal itu kita bisa lihat jenis self-worth ada dua, yaitu pribadi yang high self-worth dan pribadi yang low self-worth. Yang high self-worth bisa dibaca ya ciri-cirinya, yang jelas anak itu memiliki kepribadian yang secure. Sedangkan yang low self-worth dia berkembang menjadi kepribadian yang penuh insecure. Bisa jadi dia sosok yang sok tangguh padahal di dalamnya rapuh, atau enggak sosok yang seolah harus tampil sebagai pahlawan, di mana keduanya adalah pribadi yang selalu membutuhkan ruang pembuktian untuk meninggikan harga dirinya. Bisa jadi ada ruang-ruang di dalam jiwanya yang penuh dengan kesepian atau kurang kasih sayang dan perhatian. Lalu muncul juga jenis self-worth, yaitu yang low self-worth, pribadi yang rapuh. Nah, pribadi yang rapuh ini yang memang rentan menjadi korban keburukan termasuk bullying. Saya mengacu ke Stephen Kaufman ya, tentang the drama triangle, bahwa ini adalah relasi interpersonal yang ternyata polanya menjadi maladaptive communication, dan ini sangat bisa kita terapkan dalam melihat fenomena bully atau the bully triangle. Ada si bully-nya, yaitu si pelaku, yang sebagian besar dia kepribadiannya agresif atau suka menyerang, menyakiti orang lain, merendahkan, mendominasi, mengancam. Lalu juga target tentu saja adalah korban bully. Pada umumnya kepribadiannya pasif, rapuh. Sedangkan bystander itu sering disebut juga dengan rescuer. Dia sosok pahlawan penyelamat, tapi dia maladaptif karena seringkali dia membela berlebihan dan memandang bahwa target itu tidak berdaya. Dan akhirnya ini kalau ternyata dibiarkan tentu saja bukan investasi yang baik itu di rumah, di sekolah, karena ini adalah jenis atau pola interpersonal yang maladaptif. Nah, lalu bagaimana ya? Kalau tadi pola secara interpersonal, kalau pola secara intrapersonal, saya mengutip dari David R. Hawkins, di mana di sini menjelaskan tentang konsep dari riset beliau tentang konsep map of consciousness. Jadi menjelaskan David R. Hawkins ini bahwa setiap kita memiliki ragam emosi yang mengantarkan pada ragam kesadaran. Mulai dari energi atau dari tangga terendah humiliation sampai tangga tertinggi, yaitu puncaknya di bliss sampai ke pure consciousness. Setiap orang sangat berpeluang untuk dominan di zona yang mana, di tangga yang mana. Dan kalau ternyata dia pelaku bully, tadi kita sepakat ya bahwa pelaku bully pun dia mengalami kesepian, kurang perhatian, bisa jadi kurang cinta kasih, sehingga akhirnya dia berusaha melakukan upaya-upaya yang bisa menaikkan harga diri dengan mengintimidasi orang lain, dengan dia merendahkan orang lain. Dia seolah-olah mendapatkan kekuatan, seolah-olah dia mendapatkan kepuasan. Sehingga kalau saya sendiri di dan dia, kami lihat bahwa kalau zona yang kiri itu dia zona healing. Jadi banyak sekali emosi-emosi yang destruktif. Sedangkan zona yang biru adalah zona growing. Pelaku dan korban bully sangat-sangat rentan untuk didominasi oleh
emosi-emosi yang destruktif, yaitu di zona merah atau disebut selanjutnya dengan zona healing. Nah, pelaku dan korban akan sangat sulit untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa beraktualisasi, bisa mencapai kondisi kesadaran yang baik, punya kepribadian yang secure, dia punya kesadaran yang baik, punya mental health yang sehat, kalau ternyata masih mengalami fenomena bullying. Nah, saya sendiri melihat dinamika psikologis, korban itu banyak dikuasai oleh takut, bisa jadi lalu malu, sedih, tidak berdaya, atau bisa jadi marah berkepanjangan dan ada keinginan untuk balas dendam. Kalau dibiarkan sangat rentan mengalami kecemasan, mengalami depresi. Atau bisa jadi kalau pelaku ternyata dikuasai oleh amarah atau agresi. Tadi yang zona anger ya. Minim empati, cinta kasih, lalu sering melakukan overkompensasi dari rendahnya harga diri. Atau juga dia bisa jadi minim berbagai kegiatan produktif, sehingga akhirnya dia memilih kegiatan-kegiatan kontraproduktif. Dan kita diingatkan sebuah kasus F di Sukabumi. Akhir-akhir ini saya mendapatkan kesempatan ya untuk menjelaskan fenomena ini, yaitu di koran Kompas, juga di media Pikiran Rakyat, wawancara eksklusif ya, yang akhirnya kita disadarkan dengan fenomena ini bahwa fenomena bullying adalah potret dan fenomena gunung es dari kegagalan pendidikan dan parenting. Bahkan Mendikbud menyebut fenomena bully itu sebagai dosa pendidikan, sebagai salah satu dosa pendidikan. Dan kasus F adalah momentum tepat untuk melakukan refleksi bagi para pendidik, baik di rumah dan sekolah. Kita, anak-anak kita sangat berpotensi untuk menjadi korban atau menjadi pelaku dari bullying ini. Kalau ternyata kasus F ini dianggap angin lalu, tidak diambil hikmahnya, tidak diambil pelajarannya. Yang jelas, momentum ini sangat mahal dan ternyata momen yang tepat untuk membangunkan para orang tua dari tidur panjang. Yuk para orang tua, saatnya kembali pulang ke rumah, memenuhi anak dengan cinta juga ilmu. Dan ini adalah jalan keluar atau solusi kalau ternyata anak kita terlibat sebagai pelaku ataupun korban. Khususnya kalau ternyata sebagai korban, ada dua ranah kuratif dan nanti dijelaskan ranah preventif. Ranah kuratif, jadikan orang tua menjadi sosok secure base untuk anak. Dengan mengamati anak kita, adakah perubahan perilakunya, sorot matanya, lalu kalau ada, lalu kita punya kesempatan melakukan M berikutnya, itu membicarakan. Terbuka tanpa menghakimi. Kita menunda nasihat, kenyangkan ruang curhat untuk anak. Dan kalau ternyata sudah terbukti, silahkan, jangan ragu. Kalau ternyata pilihan terbaik adalah melaporkan karena untuk menghentikan rantai bullying itu terus-menerus, maka silahkan bisa menghubungi pamong masyarakat, bisa mengajak diskusi, dialog secara kekeluargaan ke pihak sekolah ataupun pihak-pihak orang tua yang terlibat, bahkan ke pihak yang berwajib. Karena kasus bullying ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan takut ya, sudah diberikan payung hukumnya. Dan untuk pemulihan psikologis jangan ragu juga menghubungi profesional. Jika ternyata dampak psikologisnya berat ya, sampai misalnya sulit tidur, menyakiti diri, atau enggak agresi berlebihan, mogok sekolah berhari-hari,
Tentu saja melibatkan profesional, silahkan akses psikolog, akses psikiater kalau diperlukan, atau di Dandia sendiri ada ruang private juga, termasuk workshop anger management 14. Lalu berikutnya apa? Ranah preventif bisa menghidupkan parenting yang berbasis pada spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengisi mental anak dari sisi spiritualnya, dekatkan dan koneksikan kembali anak kita kepada Maha Penciptanya. Lalu dari sisi fitrah, kita mengingat kembali bahwa setiap anak memiliki fitrah yang baik, termasuk fitrah empatinya, fitrah nalarnya, dan hal yang lainnya yang membuat kita punya motivasi yang kuat untuk menghidupkan, merawat, menjaga fitrah-fitrah itu tumbuh dengan baik. Lalu kesadaran tentu saja bahwa jangan sampai kita menerapkan pola asuh yang membuat anak itu seakan-akan objek, bukan subjek. Lalu berikutnya keteladanan, orang tua adalah role model terbaik. Silahkan kita menjadi tuntunan yang baik untuk anak. Lalu pemenuhan hak anak, itu juga biologis, psikologis, tentu saja spiritual itu dipenuhi, sehingga dengan cara ini kita sedang berusaha menghidupkan literasi emosi anak. Ini ditulis di buku Literasi Emosi halaman 22. Yang jelas mengapa literasi emosi? Karena literasi emosi adalah sebuah ilmu kehidupan untuk menghidupkan sisi-sisi kemanusiaan seorang anak, juga orang tua. Kecerdasan intelektual itu penting, tetapi kecerdasan emosional 4 kali lebih penting. Terkadang seseorang yang cerdas mengolah data belum tentu cerdas dalam mengolah rasa. Dan ternyata pendidikan emosi ini dalam WHO disebutkan sebagai 10 core life skill. Jadi ini adalah keterampilan hidup yang dibutuhkan, yang direkomendasikan oleh WHO agar seseorang memiliki mental yang sehat, memiliki kehidupan sosial yang sehat, dan tentu saja memiliki skill-skill yang dibutuhkan untuk terus berkembang mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Kalau lihat dari 10 ini, maka literasi emosi ada di poin 3, poin 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 6 poin dari 10 poin. Ini bagian dari literasi emosi, yaitu intelligence with a heart. Nah, dengan adanya bekal kehidupan ini, semoga bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang benar-benar utuh, penuh, dan bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat sekitarnya, juga akhirnya menjadi pribadi yang secure personality, menjadi cahaya yang berbagi kebaikan untuk dirinya, keluarga, sesama, dan tentu saja di Dandia sendiri, karena ketika bicara kesehatan mental tidak terlepas dari koneksi kita secara spiritual, yaitu hubungan yang sangat bermakna dengan Allah sebagai Maha Pencipta. Nah, ini alhamdulillah Dandia sudah mengadakan training for trainer atau TOT, Duta Literasi Emosi Indonesia. Batch pertama dihadiri kurang lebih 70-75 orang. Ini teman-temannya. Terima kasih buat kepercayaannya, bertumbuh bersama menjadi jembatan kebaikan. Berikutnya, lalu, nah, mungkin tidak semua ya, tapi sebagian besar sudah di sini. Ini adalah
sahabat semisi dan seperjuangan. Dan untuk berikutnya silahkan bisa menyimak sesi dari Ibu Arifah selaku mitra, selaku sahabat untuk menyampaikan cegah bully sejak dini sesi 2, yaitu terkhusus mencegahnya dari sekolah, yang nanti dilanjutkan juga oleh sahabat sekaligus ini adik dari Fakultas Psikologi Unpad, yaitu Ibu Ellen ya, nanti di sesi 3. Mudah-mudahan ilmu yang dibagi bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, selamat menyimak. Inilah kenapa ya kasus bullying itu nggak pernah selesai karena nggak nyentuh akar masalah yang sesungguhnya. Kenapa kok bisa korban dan pelaku itu melakukan itu? Kenapa korbannya kok bisa seperti itu? Kenapa pelakunya melakukan itu? Kan di kasus Kota Mobagu itu malah ada bantahan langsung dari Kabid Humasnya Polda Sulut yang menyatakan bahwa korbannya justru yang menjadi pelaku bullyingnya. Memang benar ada penganiayaan, bisa jadi itu dendam. Nah kalau ini tidak dikupas dengan tuntas, ada apa sebenarnya di balik semua ini, emang nggak akan selesai gitu. Hanya berputar-putar dari satu masalah ke masalah lain tanpa selesai kenapa ini bisa terjadi. Dalam banyak kasus kita seringnya mencari cara bagaimana menghukum pelakunya itu, kemudian rame-rame menghukum pelakunya, kemudian juga mengasihani korbannya. Ya kita tetap berempati kepada korbannya, gitu ya, berempati kepada korbannya. Tetapi tidak, kalau masalah yang sesungguhnya tidak tersentuh, maka ya memang nggak akan terurai ini kasus-kasus bullying. Ketika kita cuma menghujat pelakunya dan nggak ya cuma kayak gitu saja, padahal kalau nggak pas penanganannya maka solusinya pasti juga nggak tepat gitu. Nah ini PR kita semuanya, PR saya, PR kita juga orang tua, sebagai praktisi pendidikan juga. Nah kita lihat perkembangan dari kasusnya F ini ya, dari beberapa sumber. Next. Nah, kejadian F itu berlangsung, ini saya singkat, berlangsung pada tanggal 14. Kemudian tanggal 16 sebenarnya sudah ada perdamaian ya, ketika video itu tersebar. Nah, sebenarnya masalahnya begini. Apakah terjadi perdamaian atau tidak terjadi perdamaian, yang kemudian kita fokuskan, kok bisa ya mereka itu merekam sesuatu, menyebarkan video yang berisi konten buruk, itu kan perlu ditelusuri tujuannya apa gitu. Sudah sedemikian parahnyakah akhlak anak-anak kita gitu. Sedikit-sedikit di video seperti itu, di video itu naluri apa yang muncul saat merekam temannya dalam kondisi seperti itu? Kemana empatinya ya tadi ya, kemana empatinya? Kemana empatinya dan rasa malunya? Di mana adab terhadap teman diterapkan? Ini penting, bukan masalah perdamaian. Oke, perdamaian, ada perdamaian, tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kok bisa seseorang merekam temannya seperti itu? Kemudian pada tanggal 24 Juli, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan SUD SMC Tasikmalaya itu menyatakan hasil pemeriksaan medisnya seperti itu ya, ada depresi, ada tipoid, ada peradangan otak. Data medisnya seperti ini. Apakah korban meninggal karena depresi bullying atau ada riwayat penyakit yang bertanya, atau memang keduanya terjadi bersamaan? Dan itu perlu kita pikirkan bersama-sama, karena beban psikis dari pelaku juga, duga pelaku juga harus kita pikirkan. Kan saya dengar beritanya semuanya mendapat pendampingan psikolog ya, dari keluarga juga mendapat pendampingan psikolog, dari sisi pelaku juga mendapatkan bantuan psikolog. Karena itu penting untuk mengurai, biar jelas ketika pelaku itu juga mendapat dampingan psikolog, dia akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Tidak ada yang ditutupi, tidak bohong. Tapi kalau cuma sekedar ditekan, disalah-salahkan, mungkin juga tidak akan terurai apa yang menjadi penyebabnya. Gitu. Dan ini juga perlu difikirkan untuk kedepannya, karena jangan sampai label sebagai pembunuh itu menempel seumur hidup terhadap di pelakunya tanpa ada pendampingan psikologis. Kemudian keterangan dari pelaku itu nggak ada paksaan. Gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu mikir apakah ada paksaan atau tidak ada paksaan. Ya.
Yang kita fokuskan adalah kalaupun mereka bercanda menjurus pada hal yang berbau pornografi. Fokusnya adalah bagaimana peristiwa itu tidak terulang lagi dan bagaimana nasib nanti pada ketiga pelaku, karena ditetapkan 3 pelakunya ya. Kita pikirkan adalah fitrah seksualitas mereka itu seperti apa. Ya. Bagaimana anak usia 11 tahun bisa berada pada situasi yang satu melakukan itu, kemudian yang lain tertawa gitu dan merekamnya, itu saya nggak bisa bayangkan gitu. Ya, karena fitrah realitas sosialnya memang menunjukkan bahwa usia balik itu kan ditandai dengan kematangan fisiknya, tapi ketika tidak di-maintain dengan baik ya memang akan jadi liar gitu. Nggak bisa, sementara yang bisa mengendalikan itu akal, sementara akalnya ketika nggak nyampe, udah. Ketika mentalnya tidak disiapkan menghadapi risiko-risikonya, adabnya tidak tertanam dengan baik, ya terjadilah hal seperti ini. Dan ini memang perlu pembahasan yang lebih panjang tentang fitrah seksualitas. Dan pada tanggal Selasa 26 Juli, 3 terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka perundungan, tetapi memakai mekanisme diversi. Apa diversi? Diversi itu adalah menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, yaitu pengalian penyelesaian dari perkara anak yang konflik secara pidana, ya, peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Nah, kita tunggu selanjutnya bagaimana anak terduga pelaku ini. Ya, kita prihatin dengan kejadian ini karena ada nyawa yang dipertaruhkan. Jadi harga masuknya berapa? Maaf, mau itu main-main, mau itu bercanda, mau itu apa, ada fakta anak meninggal. Jadi kita kalau cuma sekedar mengecam terduga pelakunya, memang ya nggak akan menemukan sebenarnya apa. Jangan sampai kita terlalu banyak mengecam pelakunya, justru kita nanti berbalik menjadi pembulinya gitu, pembuli terhadap pelakunya gitu. Karena emosional kita yang terlalu berlebihan, kita kemudian jadi membuli juga pelakunya. Nanti nggak selesai-selesai, berputar-putar terus. Gitu. Efeknya luar biasa ya, psikisnya bagi pelakunya. Tentunya juga psikis dari keluarga korbannya juga luar biasa. Nah, kemudian 3 tersangka dari pelaku itu kemudian sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Ya, ini juga suatu langkah yang semoga bisa membantu mengurai masalah yang sesungguhnya itu apa pada saat kejadian itu. Ya, seperti Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, mengatakan bahwa tetap harus ada hukumannya, karena akan memberikan efek jera, tapi ditentukan juga, disesuaikan juga dengan usianya. Nah, tadi juga Bu Diah mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini tidak akan single, kasus ini pasti kompleks gitu. Di situ bahkan beritanya juga sebenarnya ada peran orang dewasa di situ. Jadi kita tidak bisa melupakan peran orang tuanya, orang tuanya, kemudian guru dalam kasus ini. Kenapa bisa seperti ini? Termasuk peran kita ini yang berada di tingkat luar, apakah kita sudah mengedukasi juga dengan baik agar kasus ini bisa diminimalisir dan minimal diminimalisir, atau kalau bisa ya tidak ada lagi kasus-kasus bullying seperti ini. Jadi kita tunggu saja, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya ya, bagi kita semuanya, bahwa hal ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Nah, kemudian selanjutnya next, ketika kita bicara tentang bullying, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya bullying. Kira-kira apa saja yang karena kita kadang-kadang nanti susah untuk membedakan antara bullying, sesuatu yang mirip-mirip ya. Bullying dengan konflik, persekusi, kekerasan, hukuman sosial itu hampir mirip semuanya, tetapi beda gitu. Definisinya hampir sama, tapi sebenarnya beda. Dan ya ini saya jelaskan di buku saya Together Against Bullying. Lengkapnya ada di situ. Tapi saya akan memberikan gambaran sedikit, mempermudah untuk pemahaman tentang bullying ini dengan penggambaran contoh kasus berikut ini. Next. Ada 4 kasus. Silakan Bunda-bunda semuanya, teman-teman semuanya, untuk mengamati 4 kasus ini. Mana yang bullying, mana yang bukan bullying, atau mana yang potensi bullying. Silakan. Dari 4 ini, 2 orang anak lelaki berlari berkejaran. Yang pertama, tertawa sambil membawa sapu hingga salah satu anak terjatuh dan menangis. Bullying nggak ini? Nomor 1. Ada yang mau berpendapat?
Bukan. Bukan ya. Nomor 1 dia orang tertawa ada yang jatuh. Bukan ya. Bukan bullying karena mereka berdua berlari. Terima kasih ya. Berlari bahagia. Kalaupun ada yang jatuh nangis, itu bukan karena ada unsur menyakitinya kan? Bukan hanya unsur menyakiti. Meski ada yang bawa sapu tuh ya, tapi sapu itu tidak terkait dengan keinginan menyakiti, bukan bullying. Kemudian yang kedua, 2 anak saling memukul. Karena satu anak merasa didorong temannya dan satu anak lagi merasa anak yang didorong menghalangi jalannya. Nomor 2 bullying kah? Kita telah sama-sama. Kan kayaknya. Coba kita telah dulu ya. Apakah ini bullying atau Bullying. Bullying. bullying? Bullying. Ada yang menyatakan itu bullying, ada yang menyatakan ini tidak. Kita lihat. Ada 2 orang saling memukul. Kata saling inilah sebenarnya kuncinya. Karena masing-masing merasa tersakiti. Ya. Satu merasa didorong, satunya merasa terganggu kakinya jalannya. Jadi nomor 2 ini lebih dekat dengan kata konflik sebenarnya. Iya, salah paham, kata kesalahan paham. Kata konflik. Jadi tidak ada bukan masuk ke dalam jadi bullying gitu. Iya. Meski ada unsur kekerasan di situ kan, satunya jegal temennya gitu kan. Iya. Karena tidak semua kekerasan itu masuk di dalam kategori bullying. Nah kan sama-sama ada luka, ada kekerasan di situ. Ya, itu bedanya nanti masing-masing nanti bedanya karena kalau bullying dengan penganiayaan biasa itu penanganannya juga beda. Sekarang yang nomor 3 nih, seorang anak yang setiap hari dipanggil dengan sebutan gajah gitu ya. Nomor 3 bully, oke. Karena badannya gendut dan dia merasa tidak suka dengan sebutan itu. Nah, ada anak yang diledek ya bullying soal fisik. Kelihatan ya, dia merasa nggak suka gitu ya, dia nggak suka ya. Soalnya setiap hari dipanggil dan merasa tidak suka dengan sebutan itu. Ada anaknya tidak suka. Ada potensi bullying di situ. Kejadiannya juga sering dilakukan, ya korbannya tidak suka. Ada potensi bullying di situ. Nah, ada unsur-unsur lain juga yang bisa masuk di kasus itu nanti kita pelajarin lagi. Kemudian nomor 4 bullying tidak. Bullying tidak nomor 4 ini. Tidak. Tidak. Iya, Kenapa bullying. tidak? Ada yang mengatakan bullying, ada yang mengatakan tidak. Apa? Bullying apa? Ya, satu hari anak dipukul oleh temannya, esok harinya gantian dia mukul temannya. Jadi kalau itu bullying berarti ini bullying sama bullying. Jadi ini sama konflik sebenarnya. Enggak bullying, iya. Terima kasih. Ini sama dengan karena iya terjadinya tidak berulang. Kalau terjadinya cuma 1 kali itu juga belum bisa dikatakan sebagai bullying. Ya, berkelahi. Nah, pertanyaan lo apa bedanya toh Bu? Gitu. Kan sama-sama ada kekerasan. Gitu. Iya memang sama ada kekerasan. Tapi kalau itu konflik, maka kedua pihak itu ada pilihan untuk melawan. Bisa kalah, bisa menang. Jadi ketika kalah, bilang saya telah dibully. Padahal karena kalah cepat mukulnya saja. Jadi tidak sedikit-sedikit, anak saya dibully Bu di sekolah. Tapi sebenarnya konflik rebutan mainan. Terus temennya mukul, dia juga mukul, pukulannya lebih keras lebih cepat dari pukulan anaknya nangis. Jadi jika situasinya berubah maka bisa jadi kebalikannya kan, yang bullying. Jadi kalau bedakan antara konflik dengan bullying karena konflik dengan bullying itu kalau konflik ada kesetaraan. Jadi mereka sama-sama masih punya peluang untuk saling membalas, hanya tinggal cepat atau tidak cepat. Nanti penanganannya juga beda kalau dengan penganiayaan. Nah, kemudian ciri khasnya bullying kalau gitu. Next. Kita akan tahu bahwa ini kemudian ciri khasnya. Yang pertama adalah memang niatnya melukai. Bullying itu niatnya melukai. Iya, dilakukan berulang ya. Niatnya melukai. Jadi memang orang melakukan bullying, melakukan perundungan itu biar korbannya memang merasa harus sakit, harus kecewa, harus sedih, harus menderita. Dia melakukan itu karena memang ingin menyakiti niatnya. Yang kedua adalah ada pola pengulangan di situ. Nomor 2. Minimal potensi terulang. Mungkin kalau 1 kali tapi itu potensi untuk terulang bisa masuk dalam ciri khas perundungan. Jadi kalau sekali saja atau belum, ya itu masih ya perlu indikasinya ke arah bullying, harus kita waspada. Ya. Apakah itu akan berulang atau tidak? Nah, karena kalau berulang-ulang itu menjadi trauma yang berkepanjangan bagi korbannya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah ada ketidakseimbangan kekuatan
ada ketidakseimbangan posisi, ada ketidakseimbangan kekuatan, entah kekuatan, kekuasaan, posisi, apa kedudukan, atau semua hal yang menjadikan korban dan pelaku itu tidak berada pada posisi yang setara gitu ya, atau berimbang. Entah karena usianya beda, ada yang usianya sama tapi mungkin ini lebih kuat misalnya. Ketidakseimbangan inilah yang membuat posisi korbannya itu menjadi tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan belaan diri, kesulitan untuk membela diri. Kemudian ciri yang keempat, pelakunya itu merasa puas kalau, ya ini berkaitan dengan yang nomor 1, pelakunya itu merasa puas kalau korbannya itu menderita, nggak ada penyesalan, dia nggak merasa, justru malah menikmati perbuatan. Ini ciri-ciri dari perundungan. Nah, apa yang kemudian jadi potensi terjadinya perundungan? Mbak Adina, saya sampai jam berapa ya, Mbak ya? Potensi perundungan. Next. Nah, potensi yang mungkin terjadi pada kasus perundungan ya, itu memiliki teman sebaya pada usia yang berbeda. Ya, usia yang berbeda. Tadi ada ketidakseimbangan kan. Ketika usianya berbeda, maka ada pihak yang berada pada posisi yang lebih kuat dari sisi usia. Ada ketidakseimbangan di posisi sebagai ciri tadi nomor 3 ya. Yang tua merasa lebih kuat sehingga mengintimidasi yang berada di posisi bawah. Kayak kasusnya F di Tasikmalaya itu kan korbannya anak SD, pelakunya anak SMP ya. Oh ya, makasih Mbak. Nah, yang kedua ada kecenderungan melakukan agresi, Anak-anak yang kesehariannya dekat dengan simbol-simbol kekerasan akan mudah menyelesaikan masalah itu juga dengan cara-cara yang menampilkan kekerasan itu. Itulah kenapa pentingnya literasi emosi yang digaungkan oleh Budia, Pak Dandi, dan duta literasi lain itu berperan di sini. Karena memang pokok utamanya adalah di literasi emosi. Ketika anak tidak mampu untuk memberikan ekspresi yang sesungguhnya, ekspresi yang mereka ingin mengekspresikan tapi tidak tahu caranya atau tidak tahu bagaimana cara melakukannya, ya kemudian melakukan dengan cara-cara yang dicontohkan, yang kemudian contohnya literasi orang tuanya juga tidak memiliki pemahaman, anaknya juga tidak memiliki pemahaman. Ya jadinya seperti ini. Kemudian ada kepercayaan diri yang terlalu berlebihan. Juga ada kurangnya empati, nggak ada rasa malu, gitu ya. Nggak ada rasa malu. Anak-anak yang terlalu percaya diri, yang bernarsis, suka menjadi pusat perhatian dalam konotasi negatif ya. Mereka yang haus akan perhatian, mereka melakukan bully agar mendapat sorotan. Kita cek hatinya mungkin kosong. Ini kasih sayang, mungkin jauh dari kasih sayang. Entah karena luka pengasuhan atau sebab-sebab yang lain. Itulah kita perlu juga belajar tentang membasuh luka pengasuhan. Dan dia juga konsen di ini. Basuh luka pengasuhan, literasi emosi, anger management, itu ilmu-ilmu yang sepertinya itu kadang-kadang kita itu kalau nyari ilmu itu kalau sudah kebentur masalah. Tetapi ketika kondisi kita ini, kita kan merasa enggak lah, saya nggak akan nyampe. Padahal itu preventif. Ilmu anger management, membasuh luka pengasuhan itu juga bedanya pembuli dengan orang yang iseng. Ya nanti saya ya singkat aja. Kalau orang iseng tidak membuat ya iseng dalam artian korbannya tidak merasa tersakiti karena sama-sama bercanda, tidak ada masalah. Tapi kalau korbannya merasa tersakiti meskipun dia iseng, ya bisa potensi terjadi bullying. Yang iseng kan satu, yang satu tidak merasa dia butuh keisengan itu. Lalu yang keempat adalah tidak puas dengan citra dirinya. Ini masuk pada biasanya akan menjadi korban bullying. Nah, tadi disebutkan self esteem-nya rendah. Ya, merasa ada yang kurang dalam penampilan fisiknya. Perasaan kurang ini yang kemudian melemahkan pertahanan dirinya ketika dia diserang terkait dengan kondisi fisiknya, gitu ya. Mudah patah, lalu membenarkan pernyataan-pernyataan orang lain tentang dirinya, gitu. Kalau ketika dikatakan kamu itu gembrot, kamu ini, kemudian dia nggak percaya diri dengan kondisi fisiknya, dia merasa terluka, gitu ya. Lalu membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam dirinya dan diterjemahkan sendiri sehingga itu melukai perasaannya. Next. Nah, apa kemudian menjadi penyebab perundungan?
Penyebab perundungan pertama adalah persaingan. Persaingan dalam hal fisik, kemampuan akademis, staf sosial, popularitas, ya itu bisa ya, persaingan-persaingan itu. Persaingan terjadi karena ada beda antara satu dengan yang lain. Ya, maka hati-hati dengan sikap membandingkan antara anak-anak kita, ya, anak-anak kita, atau antara anak kita dengan anak orang lain, ya. Kan muncul sifat iri, ya, jealous, gitu ya, merasa ingin ya, ya, karena ada sesuatu yang memang nggak tuntas di masa kecilnya. Misalnya merasa ingin yang dimiliki orang lain yang dia nggak punya. Namun yang perlu difahami ya, orang yang berada di posisi pintar misalnya, bisa jadi malah justru menjadi pembuli, menjadi korbannya, bukan sebagai pelaku. Ya. Jadi ketika misalnya ada kasus anak yang pintar, tapi dia justru malah jadi korban. Kadang-kadang kalau anak pintar membuli anak yang dianggap tidak pintar seperti dirinya. Nah, ada anak pintar yang malah justru menjadi korbannya, karena kemudian teman-temannya iri kepada kepintarannya. Lalu anak yang pintar ini dikucilkan oleh teman-temannya. Dan sebenarnya untuk bisa mengetahui ini perlu observasi, dan di buku saya itu ada lembar observasi untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi, apa rasa yang dialami oleh si pelaku dan apa yang rasa yang dialami oleh korban, sehingga kita tahu nanti di situ ada gambaran tentang value positifnya apa, value negatifnya apa, feelingnya seperti apa, yang dipikirkan seperti apa, harapannya juga bagaimana, kemudian apa yang terjadi di situ akan bisa untuk dijadikan acuan ketika kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada si korban dan apa yang sebenarnya terjadi pada pelaku. Kemudian yang kedua adalah perasaan superior. Ya, perasaan superior itu ingin dihormati, ditakuti, diikuti perintahnya, gitu ya. Ya, merasa ingin diutamakan. Nah, rasa ingin selalu berada dalam posisi di atas dan segalanya dari yang lainnya. Nah, anak-anak yang terbiasa dimanjakan tanpa aturan akan selalu ingin merasa dirinya menjadi yang paling istimewa, karena dia merasa di rumah dia selalu diistimewakan. Diistimewakan itu positif. Tetapi ketika selalu merasa bahwa dirinya harus istimewa, bahwa setiap anak istimewa, iya, tapi diistimewakan dalam semua hal, dia harus nomor satu, dia harus ini, ya. Jadi bibit-bibit bullying, potensi bullying bisa terjadi. Ketika kemudian dia memanipulasi orang lain untuk menuruti perintah sesuai dengan maunya. Yang ketiga adalah balas dendam. Nah, ini balas dendam ini yang ngeri, gitu. Balas dendam ini ngeri karena kadang-kadang itu terjadi pada dulunya dia korban, kemudian menjadi pelaku ketika posisi dia itu sudah kuat. Jadi ketika usianya mungkin dulu masih posisi usia berapa gitu ya, dan dia sudah usia, dia merasa posisinya sudah kuat, dia akan merundung di bawahnya, atau dia dulu dirundung karena dia dianggap tidak memiliki kekayaan yang sama seperti teman-temannya. Ketika dia bisa mengumpulkan harta, ketika dia sudah merasa punya harta yang ini, dia kemudian dia jadi berbalik merundung yang lain yang berada dalam posisi di staf sosial yang lebih rendah. Nah, balas dendam ini terjadi karena memang tidak pernah selesai dengan baik. Kasus di masa lalunya tidak pernah selesai dengan kasus masa lalunya nggak tahu balas dendamnya kepada siapa juga. Ini personal masing-masing. Apakah karena luka pengasuhan atau dendam pribadi terhadap teman atau apa, dan guru dan semuanya. Saya pernah menangani satu kasus, pernah menemui satu kasus, yaitu seorang anak yang dia merundung, dia membuli teman-temannya. Kemudian ketika saya saya banyak ngobrol dengannya, ternyata dia dirundung oleh gurunya sendiri. Jadi dia dendam sama, kenapa kalau guru saya bisa kayak gitu ke saya nggak bisa sama teman saya. Jadi pelampiasan pembalasannya ke temannya yang dianggap memiliki posisi yang lebih rendah, anak laki-laki. Jadi setelah ditelusuri itu ternyata memang dia mendapatkan konsep pembulian itu dari orang tuanya juga dapat, dari gurunya juga dapat, dari tempat dia latihan salah satu bela diri juga dia dapatkan itu, dan itu kemudian dia terapkan pada orang lain secara refleks. Selanjutnya, next, dampak perundungannya apa? Kasus F itu sampai kemudian
meninggal gitu. Bahkan banyak kasus yang terjadi itu sampai kemudian bunuh diri. Banyak kasus itu di luar negeri, itu banyak sekali kasus itu. Di buku saya sebutkan contoh-contohnya, itu banyak sekali di berbagai negara itu ada. Ya, dampak perundungan secara sosial, secara kesehatan, secara akademis itu terlihat penurunan prestasi. Jadi kita memang perlu untuk mengetahui karakteristik anak yang kira-kira ini akan terjadi perundungan. Biasanya dia ngerasa bahwa terjadi penurunan prestasi yang terus. Ya, di Korea banyak, ya betul, di Korea. Jadi di buku saya itu di Korea, di Jepang, di Amerika, kemudian di Indonesia, kemudian beberapa negara yang lain, itu Italia juga, itu banyak kasusnya memang berakhir di bullying. Korea itu karena memang sistemnya di sana itu persaingannya kuat, sistem ininya kuat ya, memang potensinya kuat. Kemudian ini dampaknya ya bisa dibaca sendiri. Kemudian kesehatan ya, kemudian jadi ya ada luka, bisa luka, ada bisa kemudian cacat gitu ya. Ya sosial ya. Ya. Terus kemudian next. Nah, apa yang kemudian harus dihindari yang kita lakukan pada korban yang kemudian korban perundungan ini? Seringkali kita tidak sengaja melakukannya pada korban perundungan. Ini saya fokus ke korbannya dulu. Yang pertama adalah menyalahkan korban. Menyalahkan korban perundungan. Jadi coba bayangkan sudah menjadi korban, masih disalahkan lagi. Misalnya dianggap lemah, kamu sih lemah, nggak bisa ngelawan. Lah, korban perundungan itu kan bullying memang posisinya lemah. Beban psikologisnya akan makin bertambah. Sudah tersakiti, tambah disalah-salahin lagi. Kadang-kadang kita kan, kamu sih, coba kamu kuat, nggak mungkin kamu dibully. Nah, itu dia makin tersakiti, secara psikologis makin jatuh, patah perasaannya sepatah-patahnya. Kemudian yang kedua, masih ada terkait itu, memberikan label-label negatif tuh. Udah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah, kamu sih anak lemah, pengecut, penakut, nggak berani ngelawan. Label-label tambahan ini yang membuat kondisi psikologi korban makin parah. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadari. Kita malah justru tidak membantu si korban untuk mencari solusi ininya, tetapi justru malah kita menambahi tekanan psikologis pada si korban. Yang ketiga adalah meminta korban untuk melawan dengan membalas. Ya. Minta korban untuk melawan dengan membalas. Ya, membalas itu hanya berpotensi memancing serangan lebih keras lagi, gitu ya. Karena lebih besar dan lebih kuat lagi. Karena melawan itu bukan balas ya. Kalau saya dengan Together Against Bullying, kita melawan perundungan itu bukan membalas. Membalas itu hanya menduplikasi kekerasannya, tetapi melawan itu meminimalisir dampaknya. Bisa kemudian cerita ke guru, diskusikan dengan orang tua, dan beberapa hal yang lain yang saya jelaskan di buku saya secara lengkap. Kemudian yang keempat, nah ini, mentertawakan korban dianggap sebagai hiburan. Nah, kadang-kadang kita malah ikut-ikutan mentertawakan korbannya. Kejadian perundungan kita malah ikut ketawa, jadikan bercandaannya lucu ya, dia diinikan. Jadi ketika kita ikut mentertawakan, maka pelakunya karena memang ingin menyakiti, dia makin ngeri tindakannya. Dia malah makin mendapat pembenaran bahwa apa yang dilakukan itu benar gitu loh. Karena ada saksi yang ikut mentertawakan juga, menyetujui perbuatannya. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah menghindari orang yang menjadi korban bullying. Karena dianggap sebagai simbol anak lemah, kita kemudian anak itu dijauhi, atau kita takut ikut dirundung, jauhin. Anak yang semakin diajak dijauhi, dia akan semakin kesepian, dia akan semakin merasa dirinya tidak dibutuhkan, makin merasa ini, dan pada akhirnya nanti dia akan berpikir bahwa saya memang tidak berguna. Dia menerjemahkan pikirannya sendiri, menerjemahkan pola sikap orang-orang di sekitarnya bahwa saya memang orang tidak berguna. Saya memang benar-benar layak untuk diperlakukan seperti ini. Dan pada akhirnya kemudian, kalaulah muncul kemudian terjadi bunuh diri, ya hal seperti ini, karena dijauhi. Dia merasa sendiri, tidak punya teman. Kalaupun dia cerita malah dijadikan bahan olok-olokan. Nah, pada siapa dia akan bercerita? Kepada orang tuanya malah suruh balas, kepada gurunya dianggap sebagai
anak lemah, cerita kepada temannya malah ditertawakan, kemana dia akan mencari sesuatu untuk melegakan perasaannya. Karena semua pintu udah ditutup, semua malah justru menyalahkan dirinya. Next. Nah, bagaimana kita mencegah bullying ini? Sebenarnya rangkuman saja ya, rangkuman. Yang pertama adalah killing. Ya, jelas bebaskan rumah dan sekolah dari segala unsur kekerasan. Meski itu untuk tujuan disiplin. Karena sebenarnya disiplin juga ada kadar dan aturannya. Jadi nggak bisa kita misalnya ngatur disiplin seperti tentara misalnya dipukul perutnya gitu ya. Ya meskipun kadang-kadang ada alasan yang biar tangguh, biar jadi anak yang tangguh, ya enggak begitu juga gitu. Untuk jadi tangguh kan tidak harus dipukul-pukul perutnya. Ada hal-hal yang lain. Kemudian bangun kedekatan-kelekatan dengan orang tua. Ya. Kalau ada connect positif dengan orang tua dan guru, maka komunikasinya pasti lebih baik. Bisa diketahui indikasi ada perundungan lebih awal. Tanda-tandanya bisa dilihat dari awal ketika memang hubungan komunikasinya juga bagus. Tapi kalau hubungan komunikasinya antara anak dengan orang tuanya memang buruk, atau malah ketika ngomong saya dibully malah bapaknya enggak, kamu itu udah balik lagi tuh, pukul gantian gitu, arah lagi tuh. Ya, jadi komunikasinya dibangun komunikasi yang lebih baik. Kemudian ajarkan anak-anak nilai positif dalam kehidupan, tentang kasih sayang, tentang empati, ya, menghargai, kesediaan memaafkan, meminta maaf, itu ajarkan dari kecil. Karena memang itu ya ajarkan bahwa meminta maaf, memaafkan, tolong, permisi, ya gitu itu. Itu kan hal-hal yang bisa diajarkan sejak kecil. Kalau sejak kecil kita tidak pernah, bahkan sama dengan asisten rumah tangga saja, ya harusnya tetap tolong, maaf gitu. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan bekal keterampilan. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Diah. Bekal keterampilan menghadapi masalah yang terjadi. Yaitu seperti critical thinking, tadi juga disebutkan anger management, ya. Pemahaman tentang luka pengasuhan. Nah, buku Anger Management 14 yang diterbitkan oleh Dania itu bagus untuk prepare. Ya jangan sampai kita udah kelabakan dulu nyari ilmu saat sudah kebentur-bentur. Merasa anaknya baik-baik saja. Lah sebenarnya ilmu Anger Management 14 itu untuk preventif gitu loh. Jangan sampai udah kejadian baru kita kelabakan nyari. Jangan sampai kayak saya juga dulu nyari ilmu Anger Management ketika sudah kebentur masalah gitu baru nyari. Harusnya memang sebelum, justru pada kondisi kita yang baik-baik saja, kita belajar gitu. Jangan karena anak saya nggak bermasalah kok, ngapain saya harus belajar anger management, ngapain anak saya mesti belajar anger management, nggak begitu konsepnya. Justru kita belajar sedini mungkin, secepat mungkin, seawal mungkin, agar nanti seandainya terjadi sesuatu, anak sudah punya bekal. Oh begini tuh cara saya, oh begini saya harus menghadapinya. Kemudian tadi sudah prepare ya, observe. Kenali tanda-tanda awal mulai munculnya perilaku merundung atau dirundung. Karena kejadian bullying itu biasanya bisa dikenali dari gelagat anaknya. Sebagai korban misalnya ya, misalnya jadi murung atau enggan bertemu dengan seseorang. Nah, kita kadang maksa ini, ya misalnya enggan bertemu, aku nggak mau ini. Ketika disebutkan nama saja dia sudah langsung ini. Kita harus mulai curiga, ini ada apa dengan nama ini? Ya, disebutkan nama temannya ini yang sebelumnya kayaknya berteman, bersahabat gitu ya, atau disebutkan nama gurunya, atau bahkan disebut nama sekolahnya saja dia sudah merasa kayak gemetar kayak gitu. Nah, kita mestinya harus mulai aware dengan gini. Ada apa nih dengan anak saya? Suka mengeluh, misalnya mengeluh sakit perut, malas ke sekolah, prestasinya menurun, cari-cari alasan supaya nggak sekolah, atau ya apalah yang kadang-kadang mungkin bahkan misalnya seorang anak yang setiap hari bilang uangnya hilang, barangnya hilang gitu. Kok sering banget uangnya hilang, barangnya hilang, barangkali dia dipalak. Barang-barangnya, alat-alat tulisnya sering hilang, kadang-kadang kita merasa kamu sih teledor barang-barangnya. Kita bisa jadi barang-barangnya hilang karena sering diminta oleh teman-temannya dengan cara dipaksa. Nah, sebagai pelaku, maka apa yang harus diperhatikan ya?
Ketika seseorang anak yang suka memaksakan kehendak, pokoknya setiap ketika minta sesuatu dia paksain kehendaknya, menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Nah, ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa bisa terindikasi potensi untuk terjadi pelaku perundungan. Kemudian help ya. Jika ternyata terindikasi terjadi perundungan atau potensi perundungan, maka bantu anak mencari solusinya. Nah, ini yang tadi saya bilang sering diabaikan nih. Ketika melaporkan kasus bullying dia orang tuanya cuek, gurunya nyalahin korban, anaknya bingung mau apa, mau kemana dia. Yang terakhir adalah stop. Libatkan semua pihak yang terlibat. Kalau terjadinya di sekolah, ya memang sekolah harus ikut bertanggung jawab gurunya agar ini tuntas masalahnya. Nah, yang perlu diperhatikan jangan pernah main hakim sendiri. Ketika kita dapat cerita dari anak kita bahwa anak kita dirundung misalnya, lalu kita labrak tuh anaknya, pelakunya kita labrak. Kamu ngapain sama anak saya kamu pukulin ya ini. Udah itu menjadi main hakim sendiri, jadi malah ya jadi terjadi potensi perundungan dari orang dewasa ke anak lagi gitu loh. Nggak selesai, sama aja gitu yang dilakukannya. Nah, kasus-kasus bullying tadi kan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, masyarakat, termasuk pada mereka yang memegang kekuasaan ya. Karena kalau aturannya tidak istilahnya tidak sesuai dengan ini, ya mungkin tidak bisa. Kalau pemegang kekuasaannya mungkin menganggapnya sepele, menganggapnya hal remeh, ya nggak akan selesai ini masalah. Nah, bagaimana karakter sekolah yang bebas dari perundungan? Ini sekelas aja ya. Ada standar baku. Nah, sekolah ada nggak standar baku kalau terjadi perundungan? Ada nggak kemana alurnya yang tegas, adil? Kalau anak misalnya ini terjadi, lapornya ke siapa? Kalau terjadi di kelas, apakah dengan guru kelas di situ, apakah dengan wali kelasnya, ataukah dengan guru BK-nya, atau bagaimana? Itu harus ada alurnya. Kemudian ada kedekatan emosional nih, guru dengan dengan gurunya, dengan perangkat sekolahnya, hubungan baik orang tua dengan guru. Nah, jangan sampai nih ya, kadang-kadang nih guru merundung wali muridnya, ya, guru merundung wali murid, atau kebalikannya, wali murid nih di grup WA kelas merundung guru tertentu karena ada perbedaan pendapat. Nah, ini muter-muter terus gitu loh. Seolah kalau merundung dan dirundung itu urusan anak-anak. Kadang orang dewasa itu juga sama-sama saling membuli satu sama lain. Gitu. Guru membuli wali murid gitu. Wali murid juga beramai-ramai itu ngerasani di grup gitu ya, berulang-ulang merundung guru tertentu. Itu juga bisa potensi jadi masalah, dan anak kemudian mencontoh itu ketika tahu bahwa orang tua saya nggak suka nih sama guru ini, orang tua saya ini. Nah, dia juga bisa mengadopsi hal buruk tersebut. Kemudian ada adab kesantunan di sekolah ya. Ada rasa hormat, bukan karena takut tetapi hormat kepada guru. Ya, adabnya seperti apa? Guru juga gitu, adabnya sayang sama muridnya gitu ya. Kalau memberitahu ya memang memberitahu dengan, kalau disiplin ya memang, kalau mau disiplin dengan oke lah, mungkin dulu zaman saya sekolah dipukul gitu ya mungkin biasa. Dulu kalau kukunya panjang itu apa itu namanya, dipakai penggaris kayak gitu ya. Sekarang mungkin ya apakah harus masih seperti itu gitu. Kalau dulu mungkin dibegitukan nggak masalah ya. Kenapa kok sekarang menjadi bermasalah? Karena memang dunia sudah beda, pengetahuan juga sudah beda. Ya. Kemudian tidak ada hukuman fisik, ya, tidak ada hukuman fisik yang berlebihan dengan dalih disiplin. Ya, tidak ada kemudian alasan menjadi manusia tangguh gitu ya, biar bisa mukul siswanya, itu tidak ada. Sebagai tambahan ya, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban dan pelaku ya, sebelum saya akhiri ya Mbak. Yang pertama ya, ada beberapa yang saya singkat sebenarnya dengan singkatan beras, tapi saya ambil beberapa saja ya. Yang pertama, pelaku itu sebenarnya kebutuhannya apa tuh? Pertama itu biasanya karena dia bargaining power. Kebutuhan ingin berada di posisi tawar yang tinggi untuk memaksakan kehendaknya. Kalau kamu nggak mau saya pukul, maka kamu kasih itu benda itu. Nah, dengan ngancam, dengan ini. Dia bargaining power. Lalu pendekatan personalnya apa dengan, kalau kita temukan bahwa pelaku ini melakukan itu karena bargaining power, maka ajarkan sikap asertif.
Dia bisa mengemukakan sesuatu, tetap mendapatkan keinginannya. Barangkali sebenarnya kalau ngomong baik-baik saja mungkin juga diminta air minum ya. Mungkin juga bisa diberikan temannya dengan baik tanpa harus mengancam. Berikan juga pemahaman bahwa tidak semua keinginannya terpenuhi. Karena masing-masing pelaku itu macam-macam. Ada yang kemudian misalnya karena pelaku itu butuh pengakuan dirinya sebagai sosok yang super dengan kekuatannya, dengan kelebihannya, gitu ya. Misal pelaku sangat menikmati korbannya takut, sedih. Maka pendekatan personal kepada pelaku yang tipikal pengen butuh pengakuan ini, maka ajak tuh pelaku itu ke berbagai kegiatan yang penting. Kegiatan-kegiatan yang penting, kemudian secara bertahap tempatkan sebagai penanggung jawab acaranya. Gunakan sisi kuat dari pelaku ini, kekuatan yang dia miliki itu untuk hal yang bermanfaat. Karena dia sebenarnya mungkin cuma butuh pengakuan saja. Mungkin ada luka pengasuhan di masa kecilnya yang dia butuh pengakuan dan dia butuh hal tersebut yang kemudian dilakukannya pada temannya. Lainnya adalah yang terkait ini adalah butuh dia senang jadi pusat perhatian. Ini juga bisa terkait dengan luka pengasuhan, bisa terkait juga dengan bakat tertentu positif ya. Ya, dia senang banget kalau dia membuli karena dengan membuli dia diperhatikan orang lain, dia ditakuti, dia senang jadi pusat perhatian. Nah, pendekatannya personalnya apa kepada pelaku yang tipe yang begini yang butuh pengakuan, butuh menjadi pusat perhatian ini. Ya, libatkan aja dalam aktivitas yang memungkinkan dirinya menjadi pusat perhatian. Jadi beri panggung aja agar dia tampil gitu. Karena selama ini mungkin karena dia dianggap troublemaker, jadi nggak pernah dikasih panggung yang membuat dia menjadi pusat perhatian dalam arti positif, sehingga dia cari sendiri tuh cara-cara negatif. Yang penting dia jadi pusat perhatian, entah benar entah salah, yang penting saya jadi pusat perhatian. Jadi diantaranya ya. Lalu kebutuhan apa di sisi korban ya? Ini memang nggak ada di slide ya, saya tambahkan saja, tapi ada di buku saya. Sebagai korban, yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah korban itu pertama harus ditolong dulu. Dan bukan diperlakukan sebagai pesakitan dengan menyalahkan dirinya dianggap sebagai lemah. Menyelamatkan dulu korban dari serangan pelaku, lalu memberikan rasa aman dulu. Nggak usah tanyakan sebabnya apa, ininya apa, yang penting selamatkan dulu. Kalau butuh bantuan medis ya kita segera mengobati lukanya, kita bawa ke rumah sakit. Kalau butuh bantuan psikolog ya kita berikan ke psikolog. Yang penting anaknya nyaman dulu sehingga nanti kalau dia bercerita dengan perasaan yang nyaman. Pertama itu butuh bantuan. Yang kedua adalah support system, dukungan moral dari pengaruh negatif dari perilaku perundungan. Nah, kebutuhan psikologisnya apa ya? Pastikan bahwa dirinya merasa tidak sendirian menghadapi masalahnya. Dia punya teman, dia punya orang tua, dia punya guru, dia punya sahabat. Atau kalau enggak misalnya guru, sahabat dan semuanya tidak sanggup, ya dia punya psikolog yang bisa bisa dirujukan ke psikolog. Ya tentunya dengan persetujuan korban ya. Karena kalau tidak persetujuan korban kadang-kadang dia akan berontak atau dicari cara supaya dia nyaman ketika datang ke psikolog. Jangan karena kadang ada anggapan datang ke psikolog itu sesuatu yang memalukan, padahal tidak. Padahal tidak seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian ya ada jaminan lah, ada insuransi bahwa jaminan bahwa dia tidak peristiwa itu tidak terulang lagi pada dirinya, sehingga dia bisa melewati masa-masa terpuruknya itu dengan lebih baik. Ada pendampingan juga personal. Ya, pendampingan personal itu bisa dilakukan oleh profesional selain dari pendampingan keluarga. Karena kalau pendampingan keluarga saja, kalau itu tidak cukup, memang perlu pendampingan profesional, seorang psikolog atau psikolog atau psikiater nantinya yang menentukan. Itu saja. Mungkin gambaran. Ada lembar observasi sebenarnya. Contohnya yang tadi saya katakan, ada value positif. Misalnya nih value positif ya, anak itu dianggap pintar, anak itu orang tuanya berkecukupan, dia value positifnya itu. Tapi value negatifnya dia banyak jerawatan misalnya, ya, badannya gemuk misalnya, banyak jerawatan, dia merasa value negatifnya itu. Dan feelingsnya, perasaannya ini, dia sebenarnya bosan dengan banyak pujian, dia sedih karena nggak punya teman. Nah, kemudian fisiknya apa? Dia sering merasa mules, sering mual, ya seperti itu. Dan pikirannya apa? Dia bahkan benci. Kenapa saya lahir jadi anak orang kaya? Karena jadi anak orang kaya saya jadi nggak punya teman.
dia merasa ingin pindah sekolah misalnya. Harapannya apa? Harapannya dia pengen dekat dengan teman-temannya, menganggap dia anak yang biasa. Itu bisa jadi lembar observasi. Kemudian, nah di situ kenapa dia diperlakukan itu kan ada kecemburuan saudara. Temanya apa? Tema besarnya adalah jealous. Tema besarnya jealous. Jadi dari situ kemudian kita akan bisa merangkai apa yang sesungguhnya terjadi pada korban dan pada pelaku. Demikian saja, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan kalau masih ada waktu untuk pertanyaan karena masih ada pembicara ketiga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari Pandayani, sangat berbobot sekali ya materinya, sangat bermanfaat dan saya juga belajar banyak dari materinya. Jadi kita bisa belajar ya apa saja sih ciri-ciri dari pembulian. Jadi agar kita bisa mengetahui definisinya dan tidak asal menuduh ya. Jika kita melihat ada misalnya anak yang bertengkar, kita tidak asal menuduh dan melabeli hal tersebut sebagai pembulian, karena tidak semua pertengkaran itu adalah pembulian. Dan juga kita juga bisa mengetahui apa saja sih yang menyebabkan terjadinya pembulian pada anak. Apa saja yang menyebabkan anak tersebut rentan menjadi calon korban pembulian dan juga rentan menjadi pelaku pembulian. Jadi agar kita sebagai orang dewasa tidak secara tidak sadar menanamkan bibit-bibit yang dapat menumbuhkan potensi pembulian pada anak. Kemudian juga jika sudah terjadi kasus pembulian, kita juga sudah tahu ya, bisa mengetahui ciri-cirinya sehingga kita bisa lebih mengerti perasaan dari korban pembulian dan juga mengerti perasaan dari pelaku pembulian sehingga kita bisa mengarahkannya agar bisa menjadi anak yang memiliki literasi emosi yang lebih baik lagi. Dan juga kita sudah belajar ya cara-cara bagaimana cara mencegah pembulian agar tidak terjadi kepada baik anak kita sendiri ataupun anak-anak yang ada di lingkungan kita. Jadi sangat bermanfaat sekali materinya dan saya juga belajar banyak. Dan untuk pertanyaan, jika ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan di chat atau raise hand. Nanti di akhir sesi ini akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Nah, untuk selanjutnya ada materi literasi emosi dan bully yang akan dibawakan oleh Ibu Ellen Mareta. Nah, beliau adalah ibu dari satu anak dan juga praktisi human capital, certified coach, founder komunitas Cerita Abadi yang fokus pada kesehatan mental ibu. Luar biasa banget ya profil dari pembicara kita selanjutnya, dan saya persilahkan untuk Ibu Ellen Mareta. Oke, baik, terima kasih Mbak Dina. Dengar nggak ya? Ya, kedengaran. Oke, baik. Wah, ini materi-materi dari Ibu Diah dan juga dari Ibu Arifah sudah sangat lengkap dan kaya. Ini saya mau ngajak Ibu-Ibu tarik nafas dulu ya dalam. Kemudian juga silakan minum air mineral ya, air putih gitu supaya bisa fresh lagi di materi terakhir ini closing, dan nanti saya berharap juga bisa menyampaikan dengan lebih ringkas dan padat sehingga masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Tadi sudah lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga di chat. Baik, saya akan share screen. Oke. Nah, ini apakah sudah tampil slide-nya? Sudah. Sudah ya, baik. Saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para bunda hebat semuanya yang ada di sini. Dan di sesi terakhir kali ini saya akan bercerita lebih banyak sharing tentang literasi emosi dan juga bullying. Salam kenal semuanya, tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Dina. Saya ibu dari satu anak, bisa dipanggil Ellen, praktisi dari Human Capital dan juga Certified Coach, dan tergerak oleh situasi pandemi, akhirnya membangun suatu social movement yang fokusnya pada kesehatan mental ibu. Dan bersyukur sekali beberapa waktu yang lalu juga bergabung sebagai Duta Literasi Emosi dari Dandia. Ini ceritanya sangat menarik, yang hari ini kita akan bahas tentang social bullying, sesuatu yang memprihatinkan kita. Tentu ini bukan sesuatu yang menyenangkan ya, sangat tidak nyaman sekali mendengar istilah bullying, dan kita berharap untuk tidak
mengalami hal tersebut. Tentu seperti itu harapannya. Dan fokusnya lebih banyak di bullying di sekolah ya, kalau saya mencuplik dari definisi berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bullying ini adalah perilaku agresif yang dilakukannya berulang-ulang oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi yang lebih lemah dan tujuannya menyakiti orang tersebut. Jadi ini tadi juga sudah dibahas ya oleh pembicara yang kedua, oleh Rifa. Dan kata kuncinya nih kalau saya lihat di sini ada perilaku yang agresif, kemudian juga dilakukannya berulang-ulang gitu ya. Dan ini ada tujuannya, jadi ada niatnya gitu untuk menyakiti orang lain. Nah, saya ingat pada 3 tahun lalu gitu ya, sebelum pandemi, tepatnya beberapa waktu di tahun 2019, rasanya kalau kita mengingat satu situasi bullying, baik itu yang dialami oleh orang terdekat kita ataupun mendengar berita seperti yang juga tadi sudah disampaikan oleh Tedia, itu sesuatu yang membuat hati tidak nyaman. Saya waktu itu menginterview salah seorang influencer, dia begitu berdaya sekali saat ini, tetapi dia akhirnya bercerita di Cerita Badi tentang bagaimana dia itu mengalami bullying dari sekolah, dan itu berlanjut sampai dia di SMA. Lebih karena dia berada dari keluarga yang tidak utuh gitu ya, dibesarkan oleh single mom. Nah, kondisi itu membuat perasaan emosinya dia kacau sampai dia butuh waktu bertahun-tahun untuk dia akhirnya mandiri dan bisa berdaya sampai menjadi seorang influencer, memiliki usaha sendiri, dan dia akhirnya bisa berdiri di atas kaki sendiri, percaya diri. Dan hal ini pun kalau saya boleh cerita di sini, kebetulan juga ini nggak di-record ya, jadi saya merasa nyaman juga untuk ceritanya. Tanpa diduga-duga pada tahun 2019 itu, 3 tahun lalu saya pun mengalami kondisi di mana anak saya menjadi korban dari bully. Jadi kalau tadi ada beda gitu ya, bullying atau jahil aja atau iseng saja, nah kondisinya waktu anak saya tuh dibully gitu sama teman sekolahnya. Kondisinya adalah dia kelas 1 SD. Ketika itu kondisinya saya mengantar dia sekolah seperti biasa gitu ya. Kami berpamitan, saya ucapkan semangat untuk sekolahnya ya nak, gitu. Selamat main sama teman-teman dan selamat berbahagia di sekolah, nanti kita ketemu lagi di rumah. Lalu kita pamit, dia sekolah, saya berangkat kerja. Pulang kerja, saya perhatikan kok anak saya tiba-tiba murung gitu ya, lebih diam dari biasanya. Terus saya dekati, saya tanya, dia nggak mau bicara. Lalu saya bicara sama dia pelan-pelan. Kalau sudah siap bicara sama Umi bilang ya. Lalu pecahlah tangisannya dia. Dia peluk saya erat-erat, dia nggak bisa bicara, dia hanya kertas dan tulis. Lalu dia menangis semuanya. Melihat tulisannya dia pada saat itu, saya sangat terguncang sekali. Saya kaget. Itu perasaan saya yang melihat dari cerita dia gitu ya. Maksudnya baca ceritanya. Saya pikirin gimana perasaan dia langsung saat itu. Dia mungkin memendam perasaan tidak nyaman itu menunggu saya pulang kerja. Itu berapa jam gitu dari dia pulang sekolah sampai nunggu saya pulang kerja. Tentu itu sangat tidak nyaman, dan dengan beberapa teknik yang saya lakukan kepada dia, alhamdulillah ya, sekarang dia sudah merasa lebih percaya diri, bahkan dengan orang yang membuli dia itu dia menjadi berteman, dia bisa memaafkan. Tahun ini dia bisa memaafkan. Sebelumnya dia belum bisa memaafkan. Sebelumnya lebih fokus pada bagaimana dia memperkuat gitu ya kepercayaan dirinya dia gitu. Nah, tahun ini alhamdulillah dia sudah bisa memaafkan dan berteman baik dengan orang itu. Tapi kadang orang tuanya ya yang suka merasa, aduh, itu anak yang bikin anak saya merasa malu di depan teman-temannya gitu ya. Nah, itu bagian dari kita, kenapa penting juga kita sebagai orang tua menerapkan literasi emosi untuk diri kita sendiri. Jadi mari kalau kita bayangkan perasaan korban bahkan pelaku bully ya, mungkin knock on the wood ya, semoga ini tidak terjadi. Maka hari ini, di sore hari ini, izinkan saya berbagi, semoga bisa menjadi hikmah juga untuk kita bersama, bagaimana kita agar bisa menjadi orang tua yang efektif ya, mendampingi anak, menghadapi dan bahkan mencegah dari kondisi bullying ini. Berdasarkan buku dari literasi emosi yang ditulis langsung oleh Teh Dia dan juga Kang Gandhi di sini, saya akan berbagi dan mencuplik tentang 3 hal yang menjadi sajian sore ini, yaitu tentang dunia rasa dan emosi, mencegah bully, dan juga kita menghadapi bully. Rasa dan emosi menjadi bahasan di awal ya, kita mengenal dunia rasa dan dunia emosi. Memang ada bedanya gitu ya. Ternyata rasa dan emosi itu ada kesamaannya juga, yaitu sama-sama kondisi psikologis yang ada di internal nih ya.
ada di dalam internal setiap individu. Tetapi rasa dan emosi itu berbeda, bunda-bunda sekalian. Rasa itu fokus pada feeling gitu ya, hati gitu. Sementara emosi sudah melibatkan fungsi-fungsi yang lain. Kalau kita marah yang sangat hebat gitu ya, denyut jantung kita berdetak lebih kencang, pernapasan, nafas kita juga jadi lebih kencang gitu ya, dan mungkin pikiran juga lebih tidak terstruktur gitu. Nah, kondisi-kondisi itulah dalam bullying, rasa dan emosi itu hadir. Rasa itu yang membawa pesan dan juga kebutuhan akan emosi, apa yang muncul begitu. Dan emosi sendiri tadi juga sudah disampaikan ya oleh Teh Dia gitu, mengutip dari satu artikel, ada emosi yang sifatnya konstruktif, ada pun juga yang sifatnya destruktif begitu. Dan kalau kita lihat di sini untuk korban bullying tentu akan banyak bersinggungan dengan emosi destruktif gitu, tidak mampu dia mengelola emosi destruktif gitu. Nah, dalam hal ini biasanya emosi-emosi yang paling dekat kaitannya dengan bullying itu yang sebagai korban itu adalah rasa takut gitu ya, rasa malu begitu. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana cara yang efektif untuk bisa kita lakukan. Nah, tentu dalam kita melakukan upaya pencegahan ini, hal yang dapat kita lakukan adalah tentu tadi kalau dari dia menyampaikan mulai dari rumah ya, bagaimana kita di rumah itu bisa menciptakan lingkungan yang bisa memperkuat itu rasa empati kepada anak. Nah, kenapa empati itu penting? Mungkin untuk saya dengan ibu anak satu, mengasah empati untuk anak tunggal itu merupakan satu tantangan tersendiri gitu ya. Itu masih jadi PR yang harus saya latih terus untuk anak saya. Pelan-pelan dia menunjukkan rasa perhatian ya, bahkan kemarin di kondisi ketika saya kehilangan ayah mertua, dia yang berempati gitu kepada apa yang saya rasakan. Ya mudah-mudahan ini terus konsisten ya, berlangsung terus ya. Bunda-bunda mohon doanya juga supaya anak saya dan kami sekeluarga juga bisa nih lebih berempati lagi gitu, menjadi pribadi yang berempati. Nah, kenapa ini penting untuk menanamkan empati kepada anak? Karena kita punya istilah ya, ada empati, ada simpati gitu, ada mungkin ada istilah juga apati, tapi kalau empati di sini bagaimana kita bisa kenal, kita bisa menghargai, paham dengan keadaan, pikiran, emosi yang dialami oleh orang lain gitu. Dan kita bisa menerima perbedaan sehingga keragaman itu bisa kita terima sebagai sesuatu hal yang indah dalam lingkungan sosial. Nah, tujuan dengan kita mengasah empati anak ini, kita harus menjadikan 3 hal. Satu, bahwa empati ini sesuatu hal yang penting dan bisa menjadi value-nya anak kita. Dia tumbuh sensitivitasnya sebagai seorang individu, dan juga dia punya keterampilan yang untuk menolong orang lain dan juga mengelola emosi. Ini sangat penting bunda-bunda sekalian, karena apa? Karena dengan kita mengasah empati anak, maka dia akan muncul menjadi pribadi yang apa? Abundance mentality gitu ya, kalau di buku literasi emosi itu. Yaitu apa? Mereka yang punya cinta yang berlimpah gitu. Mereka yang mau berbagi kasih sayang, tidak hanya fokus diberi tetapi juga memberi gitu. Tanpa satu transaksional gitu. Dan tentu anak yang tinggi rasa empatinya akan membuat dia makin kuat literasi emosinya. Lalu kalau dia kuat literasi emosinya, maka dia akan mampu menjalin hubungan yang efektif secara personal dengan orang lain. Dan ini sangat penting, terutama di era digital seperti saat ini, di mana kita berkolaborasi secara dunia maya, secara offline. Maka kemampuan kita membangun hubungan secara personal membantu kita untuk berkolaborasi dan meningkatkan kita secara efektif di lingkungan interaksi sosial. Bagaimana caranya untuk kita bisa menerapkan nih empati kepada anak kita? Mungkin saya singgung sedikit saja, yang ada di buku itu ada satu kata kunci yang disampaikan di TD di buku itu adalah ATM. Apa itu ATM? A-nya itu adalah apresiasi, boleh dicatat ya bunda-bunda sekalian. Yang P-nya itu adalah teladan, dan M-nya itu adalah memberikan afirmasi. Jadi mari kita sama-sama refleksi ke dalam diri. Sudah seberapa efektifkah kita memberikan apresiasi kepada anak kita? Gitu ya, bagaimana kita sering memberikan teladan atau mungkin membacakan kisah-kisah atau mungkin bersama-sama melihat satu tempat yang bisa kita ambil pelajaran bersama sebagai satu keteladanan gitu ya. Dan yang terakhir tadi yang M-nya itu adalah memberikan afirmasi. Sampaikan kata-kata positif bahwa berbagi itu membuat kita lebih bahagia, membuat kita lebih senang, lebih nyaman. Nah, itu akan menjadi diri anak sehingga dia punya rasa cinta yang besar kepada orang lain. Dan kalaupun
ya. Kadang kita merasa anak kita baik-baik saja gitu, tetapi seperti kondisi anak saya gitu, ibunya merasa, "Oh, kok anak saya bisa seperti itu?" gitu. Ketika rekaman CCTV-nya itu ditampilkan dan kami tonton berdua, itu ibunya pun kaget luar biasa. Dia tidak menyangka kenapa anaknya bisa seperti itu gitu ya. Nah, maka mari sama-sama kita upayakan ketika ini terjadi, apa yang bisa kita tanamkan, terutama mungkin saya fokusnya pada korbannya gitu ya. Tentu anak merasa ketakutan, dan ini kita bisa ngelola dalam buku literasi emosi itu ada istilah brave gitu ya. Mungkin anak jadi ketakutan karena dia selalu dicaci maki ataupun diisengin, disakiti secara fisik dan seterusnya, muncul rasa takut, dan kelolalah dengan brave. Nah, apa itu brave? Di B-nya itu bagaimana anak itu bisa membangkitkan kekuatan. Jadi ketika dia merasa takut, yuk kita sebagai orang tua mengingat-ingat kembali gitu ya, apa yang membuat dia takut gitu ya, dan ingatkan ke dia knowledge-nya dia harus kita isi bahwa dia itu punya kemampuan gitu. Kita bekali dia dengan kemampuan untuk dia menjadi individu yang tahu dia juga punya kekuatan diri. Kemudian apa? Kemudian kita lakukan relaksasi gitu ya. Relaksasi itu ya bisa dengan mengajak anak untuk lebih menenangkan diri gitu ya. Ada beberapa tips juga yang ada di dalam buku tersebut. Dan ingat juga itu adalah bahwa ada Allah yang selalu bersama dengan kita ya. Kita nggak sendiri, kita diperhatikan gitu, selalu dijaga. Ada yang menjaga kita yang sangat dekat, yaitu Tuhan kita. Dan juga ada istilahnya yang brave, yang berikutnya adalah ventilasi. Apa ini maksudnya ventilasi? Ventilasi itu kita seperti membuka udara yang mengalir gitu ya. Alirkan saja rasanya, cerita, curhat, jadilah individu, jadilah orang tua yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian ya, bukan yang mendengarkan untuk balik menyeramahi, tapi kita connect dengan anak, baru kemudian kita melakukan correction ya, memberikan tips, cara-cara mendengarkan apa yang dia alami. Dan yang terakhir adalah kita bisa lakukan dengan eksperimen. Bagaimana caranya itu? Ayo kita hadapi bersama, ajak anak untuk menghadapi bersama gitu. Ini juga salah satu hal yang terjadi dan bisa kita terapkan bersama dengan anak. Prosesnya panjang, Bunda-bunda sekalian, tidak mudah, tetapi kalau bukan kita yang bisa mengembalikan lagi rasa percaya diri, apalagi. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada alasannya, pasti ada hikmah yang bisa kita lakukan. Maka yuk kita mulai dengan empati, dengan menciptakan budaya agar saling berempati, saling sayang, saling menebarkan kasih gitu ya. Itu akan bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih harmonis. Rasanya itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ellen Mareta atas materinya yang luar biasa. Saya juga belajar banyak banget dari materinya. Jadi kita juga bisa belajar ya seberapa pentingnya empati pada anak dan bagaimana cara mengasah empati pada anak agar tidak menjadi korban dari bullying ataupun pelaku bullying, dan juga bagaimana cara bersama-sama bersama anak kita membangun empati dan menjadi seseorang dengan literasi emosi yang cerdas. Sangat bagus sekali materinya dan sangat bermanfaat. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin untuk peserta yang ingin bertanya boleh raise hand. Nah, sambil saya menunggu, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ditanyakan di chat. Nah, ini ada dari Hafid Al-Gristian, izin bertanya, ketika melakukan konseling pada anak korban bullying, bagaimana sikap kita jika orang tua anak ingin melakukan advokasi atau mediasi dengan pihak sekolah? Mengingat korban bullying di sekolah rupanya cukup banyak pada saat itu. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara sekolah agar ketika melakukan pemanggilan pada orang tua pelaku bullying, karena rasa malu orang tua itu seringkali dampaknya buruk terhadap anak tersebut, sekalipun anak tersebut adalah pelaku bullying. Dikhawatirkan menjadi sebab trauma baru bagi anak pelaku bullying, malah cara sekolah menjadi kontraproduktif untuk menangani bullying. Terima kasih jawabannya. Ini sekolah SMP swasta di Jawa Timur. Nah, mungkin dari pemateri kita ada yang mau bersedia menjawab pertanyaan dari Hafid di Surabaya? Saya Mbak Adina, bisa? Iya, silahkan Bu Arifah.
Langsung yang pertanyaan pertama tadi, kalau mau lokasi atau gimana pertanyaan pertamanya? Pertama, ketika melakukan konseling pada anak korban bullying, bagaimana sikap kita jika orang tua anak ini ingin melakukan advokasi atau mediasi dengan pihak sekolah? Karena bullying banyak terjadi di sekolah. Ya, sebenarnya kalau itu kan tinggal disampaikan ke sekolah saja, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau kadang-kadang kalau tertuju pada orang tua tertentu kan kadang-kadang tersinggung tuh. Nah, mungkin bisa diadakan seminar saja, kemudian diberikan misalnya seminar itu contoh lah, misalnya contoh di peserta itu role play kalau seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana, sehingga tidak ya karena kasus tertentu bisa kita melakukan itu, tapi sebenarnya tidak perlu ada kasus pun kita bisa melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana ketika apa tadi yang kedua? Agar tidak menimbulkan rasa malu pada orang tua, karena Nah, takutnya kan malah menjadi bullying malah menimbulkan tambahan pada anak gitu. itu bisa dimasukkan di kurikulum sekolah. Jadi ini saya juga ada di buku saya. Jadi masukkan di tema-tema di sekolah itu dimasukkan tema. Intinya seperti ini. Misalnya nih ya, ini anak-anak dikumpulin semua. Jadi tidak fokus kepada satu anak, tapi bisa ke semua anak. Nanti tapi kita akan tahu seperti apa yang dirasakan oleh anak-anak tersebut. Contohnya begini, diskusikan tentang teman yang baik itu seperti apa, ya. Teman yang baik itu seperti apa. Jadi anak kemudian menyatakan pendapatnya. Dia pengen itu yang seperti ini, yang senang berbagi, yang senang cerita, yang suka ngasih permen, misalnya biarin aja dia menuliskan tentang kriteria teman yang baik menurut versi dia. Kemudian ada berapa orang yang menurut dia itu teman yang baik di sekolah itu, yang menurut dia, tanpa menyebut nama loh ya. Ada sekian, ini teman saya suka begini, suka begini, suka begini. Kemudian minta juga anak-anak untuk menceritakan, untuk menyebutkan kriteria teman yang tidak baik itu seperti apa gitu ya. Dia akan cerita teman yang suka malak, teman yang suka ngusilin aku, narik-narik kerudungku, apa itu sebutkan. Tanpa menyebut nama, ada berapa orang yang suka melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, dari data ini kita bisa melihat sudut pandang anak terhadap kejadian. Kita kan bisa tahu tuh datanya dari anak, apakah ini benar atau tidak kan persepsi, tapi minimal kita tahu nih, oh anak ini ada sekian anak yang menurut dia itu seperti ini. Lalu kemudian kita diskusikan tuh tentang perundungan seperti apa, tentang bagaimana menjadi berteman yang baik gitu. Tapi data dari anak-anak ini kan cukup untuk kita tahu bahwa oh ada kejadian. Kan anak-anak kalau nyebutin kan nggak perlu, kemudian kita tulis tuh di papan tulis, oh ternyata anak-anak yang baik seperti ini, lalu diskusikan. Nah, untuk ini disesuaikan ya, kalau untuk anak TK mungkin dalam model cerita, untuk anak SMP mungkin sudah SD, SMP sudah bisa lah diskusi. Oh, ternyata teman yang baik itu seperti ini, teman yang tidak baik itu seperti ini. Mungkin bisa di tema-tema itu. Saya ada di buku itu contoh tema-temanya agar tidak terlalu terkesan mengintimidasi anak dan tidak terlalu terkesan ini ya. Itu ada. Salah satu contohnya itu. Dan mungkin bisa mengundang Budiah untuk seminar di ini, atau saya itu seminar di ini, sehingga bisa memberikan gambaran kepada wali murid secara keseluruhan kan. Secara keseluruhan kan tidak menunjuk pada satu person wali murid tertentu. Begitu mungkin bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Arifah. Jadi sifatnya mengundang seminar atau workshop atau diskusi ya, agar semuanya bisa mendapatkan ilmu yang sama dan tidak menyudutkan pada satu orang tertentu saja gitu ya. Jadi semua orang bisa mendapatkan ilmu terkait bullying yang sama rata. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Andina Meriani. Bagaimana jika anak kita korban bully orang dewasa? Kebetulan anak saya pernah dimarahi dan dipukul di masjid oleh seorang ustadz karena katanya mengobrol ketika hendak mulai sholat. Saya pernah menyampaikan keberatan dengan yang bersangkutan secara sopan. Alhamdulillah yang bersangkutan menerima, tapi anak-anak trauma melihat bapak tersebut. Nah, mungkin dari pemateri ada yang bersedia menjawab pertanyaan dari Andina Meriani. Oke, yang ini ya dari Mbak Andina ya. Ya, betul. Bahwa anaknya ya, boleh diulangi lagi Mbak, boleh? Jadi kebetulan anaknya pernah dimarahi dan dipukul oleh ustadznya di masjid, dan kemudian dia sekarang jadi takut dan trauma pada ustadz tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan menghandle-nya?
Kalau memang diduga sudah trauma ya, salah satu ciri trauma itu adalah adanya avoidance ya. Jadi dia menghindari momen ataupun menghindari sosok yang memang diduga kuat membulinya. Setidaknya dari pengalaman subjektifnya, dari penghayatan subjektifnya itu adalah sesuatu yang Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau kita tadi mengacu pada rentang map of consciousness-nya, bagaimana seseorang anak yang memang dia ternyata diduga kuat trauma, berarti dia sedang di zona healing yang merah. Ya, jadi banyak sekali di situ emosi-emosi destruktif yang terlibat di anak. Apapun penghayatannya bagi anak, emosi-emosi itu adalah memang benar pengalamannya subjektif. Nah, memang kalau dibiarkan tentu saja bukan investasi yang baik ya. Sehingga yang bisa dilakukan kalau udah di zona healing, bisa silahkan dilakukan dulu, ada 2 cara yang bisa ditempuh. Satu, memang silahkan Bunda mengakses misalnya buku dari Bu Arifah, silahkan di situ. Atau misalnya secara mandiri silahkan bisa mengakses buku Anger Management 14 atau literasi emosi atau ilmu dari manapun itu, dari podcast, dari mana, silahkan. Yang jelas adalah dipulihkan anaknya. Nah, salah satu teknik yang memang disampaikan di buku literasi emosi adalah kalau dia ternyata emosinya takut. Ada tekniknya brave yang tadi disampaikan oleh Bu Ellen. Kalau di situ juga muncul amarah tuh. Jadi silahkan kita bisa minta ke anak tuh apa aja emosinya. Nah, kita bisa tanya tuh. Kalau ini dalam rangka jalan yang ditempuh saya feeling terapi ya. Jadi bundanya sebagai caregiver, sebagai tanda kutip terapis untuk anak. Nah, yang jelas bakalnya tentu saja ilmu. Nah, ilmu tadi kita mengakses beberapa cara. Jadi, oke, kalau ada emosi takut dengan teknik brave. Misalnya dengan dituliskan aja, yang sederhana sekali adalah dituliskan seperti yang tadi Bu Ellen. Apa? Jadi kita nge-flashback lagi. Kita nge-flashback ya, karena selain avoidance juga kan ada namanya di salah satu ciri trauma itu re-experiencing. Seolah dan itu akhirnya investasi yang gak baik atau sering mimpi buruk ya, tangan buruk ya, sehingga akhirnya dituliskan lagi flashback ya sayang gitu, boleh gitu ya. Tadi Mbak Ellen udah menyampaikannya dengan sangat detail teknisnya, dan akhirnya setelah itu didampingi, silahkan didengarkan dan tanyakan kembali bagaimana tuh awal misalnya takutnya di berapa ya, kita suka pakai scaling, dan ini juga teknik-teknik teknis ini banyak ya, bisa diakses di buku literasi emosi. Ada namanya pendekatan connect tuh. Oke, kita name it, apa sih nama emosinya, lalu levelnya di berapa sih, sehingga ketika kita sudah tanda kutip berikan intervensi secara mandiri dengan menulis, kita tanya ulang, ternyata itu nggak works gitu ya, berarti sudah saatnya meminta bantuan profesional. Nah, bantuan profesional bisa mengakses, silahkan psikolog terdekat, bisa menghubungi rumah sakit terdekat di mana di situ ada poli psikologi atau poli psikiatri, silahkan. Tapi kalau misalnya ingin dengan Dandiah ya, bisa dengan saya, bisa dengan teman-teman psikolog di Dandiah Care, boleh, silahkan, nanti bisa menghubungi Mbak Hikmah gitu, atau nanti di share ya Mbak Hikmah ya nomornya. Jadi silahkan bisa berkonsultasi dulu, sehingga kita kalau secara profesional tentu saja ada diagnosa ya, ada serangkaian assessment, lalu tadi diagnosa betulkah sudah trauma, lalu dihandle-nya secara lebih spesifik. Tapi saran saya adalah ketika kita menempuh jalan yang manapun, P3K mental adalah dengarkan anak, openness, kita tanpa menghakimi, bahwa kacamata orang dewasa bisa jadi lebay gitu ya, dipelototin nama ustadz misalnya gitu, terus kita, nah itu tidak disarankan. Jadi kita open, kita hanya accept pernyataan, validasi dan proses gitu. Tapi kalau ternyata nggak berhasil mandiri, jangan ditunda, dan itu akhirnya investasi yang nggak baik. Nanti bisa jadi berkembang bukan hanya ke ustadznya, bukan hanya ke momennya,
ada luka-luka yang lain seperti halnya klien-klien kami, dia berkembangnya bisa loh. Ada beberapa klien yang tadi hanya momentum positifnya marah adalah ke ustadznya, ke muka agamanya, ke kegiatan mengajinya. Tetapi lalu luka batin itu tidak disembuhkan, bahkan mungkin bertambah, akhirnya jadi bisa berefek dan berinfeksi kemana-mana. Jadi baiknya segera dihandle kalau sudah masuk zona healing ya, karena nanti bisa diurai satu-satu. Gitu aja kalau menurut saya Mbak Dina. Jadi ini udah zonanya, udah zona pemulihan ya. Oke, dari saya sih cukup Mbak Dina. Oke, terima kasih Teh Dia jawabannya. Jadi intinya sebagai orang tua harus mampu memvalidasi ya rasa trauma anak, dan juga jika sudah tidak bisa menghandle sendiri, bisa pergi ke profesional untuk menghandle rasa trauma anak. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir nih dari chat, dari Dewi Herlina, yaitu apa yang dapat kita lakukan sebagai orang dewasa ketika melihat ada anak tetangga dibully oleh anak tetangga yang lain. Terkadang kita yang melihat perbuatan bullying tersebut rasanya geram, tapi ingin menegur, khawatir ortu anak tersebut tidak berkenan. Saya berharap di lingkungan kita tidak ada bullying. Nah, kira-kira ada pemateri yang bersedia menjawab? Boleh Mbak Ellen, boleh silakan Mbak. Selepas ini karena beberapa tempat mohon maaf sudah maghrib ya, jadi, silakan mungkin maghrib dulu gitu, kita butuh 5 maksimal 10 menit ya, kita disudahi. Kalau di Bandung belum, mungkin sekitar 5 menit lagi gitu ya. Udah terlambat, tapi untuk yang mau naikkan sholat maghrib dipersilahkan. Kita kurang lebih 5 sampai 10 menit maksimal sudah kegiatan ini kita sudahi. Terima kasih. Iya, mungkin saya izin jawab dulu ya, Teh, yang tadi ya pertanyaannya. Kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita dan kita merasa tidak punya kendali di situ, kalau menurut saya kita bisa melakukan 2 hal sih Ibu gitu ya. Apa itu yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita bisa memasukkan nilai-nilai itu melalui anak gitu ya. Jadi apa maksudnya? Jadi anak kita yang menjadi dalam tanda kutip leader di lingkungan itu ya, bersama ketika bergaul, dia yang dengan caranya dia bergaul itu menginformasikan bahwa itu tidak baik, itu bukan hal yang boleh dilakukan, jangan kayak begitu gitu. Jadi anak kita yang kita didik gitu ya, kita latih untuk dia bisa menjadi leader, dia bisa menularkan value-value positif yang kita tanamkan di rumah gitu ya. Itu bisa kita contoh seperti itu yang pertama. Atau yang kedua, ini mungkin sedikit mengutip ya yang tadi disampaikan, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah gitu ya terhadap bullying. Bagaimana caranya? Misalkan ada kegiatan melalui ibu-ibu PKK atau kegiatan lain, nah itu bangunlah komunitas dari situ, lakukan sharing session sehingga minimal muncul awareness dulu gitu ya, muncul awareness dulu gitu. Nah, mungkin itu 2 yang bisa saya sampaikan. Tetapi tentu yang paling utama adalah kita menjaga agar anak kita, satu, tentu kita akan dihadapi dengan lingkungan heterogen begitu ya Ibu-ibu sekalian, nggak selalu kita ada di lingkungan yang homogen. Oh, ini sesuai dengan kita mau, semuanya baik-baik, semuanya ngerti ilmu parenting, nggak selalu seperti itu. Dalam kehidupan nyatanya nantinya pun dia akan hidup di lingkungan yang heterogen. Nah, itu jadikan sebagai pembelajaran, menguatkan di dalam rumah gitu ya, agar anak semakin kuat juga ketika di luar ya gitu. Jadi anak bisa mewarnai tanpa ternodai ya, kira-kira gitu. Ini itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ellen. Jadi kita bisa menguatkan anak dari dalam dirinya sendiri dan juga menyediakan lingkungan yang memang kondusif bagi anak agar bisa memiliki empati dan literasi emosi yang baik ya. Nah, terima kasih jawabannya dari para pemateri, luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu program-program dan Dia. Dan saya akan mempersilahkan Teh Dia untuk sharing terkait program-program dan Dia tersebut. Silahkan Teh Dia. Baik, terima kasih Mbak Dina. Lebih penegasan aja bahwa bullying ini adalah fenomena sosial. Ini adalah salah satu virus nyata
yang memang terjadi di masyarakat kita. Kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa juga menutup telinga, tetapi ini adalah fenomena yang nyata. Saya suka katakan ini adalah virus sosial. Tapi jangan khawatir, setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit ada solusinya, ada penawarnya. Sehingga kalau ternyata teman-teman ingin mendapatkan obat, ingin mendapatkan jalan keluar, ya, ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan penawar, maka salah satu rumah yang bisa diketuk adalah Dandiah Care Center. Tentu saja di sini saya bukan fighter, hanya saya dan Pak Dandi. Tapi di sini di dalamnya ada Mbak Arifa, ada Mbak Dina, ada Mbak Ellen, ada para psikolog lain, ada para dokter. Jadi kita saling berkolaborasi. Jadi ketika mengetuk pintu Dandiah, teman-teman gak hanya bertemu dengan saya, dengan Pak Dandi, dengan karya atau buku saya dan Pak Dandi, tetapi teman-teman bisa mengakses itu paket lengkap. Nah, dalam bahasan bullying ini yang menjadi partner kolaborasi utama adalah Mbak Arifah. Jadi kalau teman-teman mau katakanlah tadi apa ya penawar dari bullying ini, kita rekomendasikan minimal ada 3. Dari buku itu teman-teman bisa mengakses buku Bullying Together, Together Against Bullying. Kita singkat dengan ETB ya. Jadi Together TAB. Jadi Together Against Bullying. Itu 1, silahkan. Nah, ini masih PO ya, Mbak Rifah ya, tapi udah ngantri banyak banget. Ini saya sangat merekomendasikan karena saya juga mereview dari hulu ke hilir. Waduh, ini komprehensif banget, seorang intellection gitu ya, pemerhati masyarakat yang mencintai juga anak-anak, membuat suatu buku itu luar biasa karyanya, insya Allah ya. Lalu berikutnya adalah silakan akses juga buku Anger Management 14. Terlebih kalau anak kita ternyata umur 11 sampai 19. Jadi silakan bisa mengakses buku itu. Lalu yang ketiga adalah buku literasi emosi. Itu untuk orang tuanya iya, untuk anaknya iya. Meskipun masih statusnya sebagai calon orang tua, tapi ilmu itu dijemput sejak dini akan berinvestasi lebih baik. Nah, silahkan minimal 3 buku ini. Dan yang keempat, kalau ternyata sudah di zona healing dan akhirnya membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk menghubungi. Silahkan salah satunya tadi Biro Psikologi Dandiah, bisa private konsul, bisa bertemu dengan saya, ada nanti Bu Arina, Bu Arifah juga sebagai salah satu konselor, dan teman-teman yang lain. Itu untuk sesi private. Tapi kalau untuk sesi workshop, nah, sesi workshop kabar baiknya itu ada nanti insya Allah di tanggal 28 Agustus. Ya, teman-teman, itu hari Minggu 28 Agustus. Kelasnya 2,5 jam, bentuknya workshop. Jadi selain ada pencerahan paparan konsep, tapi ada juga di situ langsung praktik terapi emosinya. Jadi ada sesi healing, tapi dia sifatnya workshop ya. Jadi kadang dihadiri dan online ya ini, jadi bisa diakses oleh siapapun, silahkan. Nah, saya sendiri kemarin terakhir ketika sebelum pandemi ngehandle sekitar ada 100 anak di sebuah hotel. Kebayang temanya, kalau dari penelitian terakhir ya, riset di Indonesia kan 4 dari 10 anak mengalami bullying. Tetapi saya dengan kepala mata sendiri, saya melakukan healing sendiri, pendampingan, terapi, 7 dari 10 anak menyatakan dia dibully, baik oleh teman, oleh guru, ataupun orang tuanya. Waduh, Masya Allah itu teriakannya. Dari mulai tadi ya, ada rasa malu, rasa takut, rasa marah, termasuk tadi investasi yang sangat buruk adalah keinginan balas dendam. Ketika dipulihkan, ketika dituntaskan, maka balas dendamnya menjadi redup, karena kita wadahi, kita fasilitasi, kita berikan ruang katarsis, ruang healing. Sehingga akhirnya di akhir goalnya bukan hanya anger itu diluapkan, tetapi muaranya acceptance, muaranya forgiveness, muaranya dia mendapatkan dirinya kembali. Dan potensi-potensi baik, potensi secara intelektual, potensi dia juga secara sosial, spiritual, insya Allah itu berangsur pulih. Tentu saja diteruskan oleh orang tua. Nah, silakan akses 4 program itu ya, 3 buku dan 1 workshop Anger Management 14, selain ada program-program lainnya. Mungkin itu aja Mbak Dina.
Oke, terima Karena kita kasih juga sudah mulai Tedia. maghrib nih dari saya. Cukup sekian. Mbak Hikmah, boleh silahkan ya untuk nge-share ada apa mungkin apa Gform atau link ya, baik itu tadi yang buku-buku dan programnya, silahkan ya. Kebetulan ada program promosi juga. Jadi ikut workshop anger management dapat bukunya. Nah ini baru tahun ini ya dapat. Gitu aja Mbak Dina dari saya, silahkan Mbak Hikmah. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Dia. Dan aku sangat menyarankannya untuk ikut program-program di Dandiah karena aku juga sudah mengalami sendiri, sudah mengikuti berbagai program di Dandiah Care dan itu bermanfaat banget untuk hidup aku gitu. Jadi sangat recommended. Nah, untuk penutup acaranya, mari kita berfoto bersama ya sebagai dokumentasi yang nanti akan kita share di grup. Nah, boleh para Mari. peserta untuk menunjukkan videonya agar bisa berfoto bersama. Oke, saya foto halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Heart you Mbak. Nah, heart itu kan Oh, menggalikan pakai heart ya? cinta kasih ya. Ya, Oh, abundance oke. mentality. Ya, yuk, Oke, silakan. baik. Pakai heart ya. Jadi kita bentuk Ya. tangan menjadi seperti ini. Kemudian difoto 1, 2, 3. Oke. Ntar saya save dulu. Kemudian halaman 2 ya. 1, 2, Oke, 3. silakan. Halaman 3. 1, 2, 3. Oke. Dan halaman terakhir, halaman 4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semua, serta teman-teman semua. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa menerapkannya di kehidupan kita masing-masing. Karena membutuhkan satu kampung ya untuk bisa mengasuh anak gitu. Kita butuh untuk bahu-membahu bersama agar bisa mengasuh anak agar bisa memiliki empati dan literasi emosi yang cerdas dan juga bisa terhindar dari perilaku bullying. Oke, terima kasih dari kami dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Rifa, Mbak El, Mbak Dina. Sama-sama, terima Duta Kesehatan kasih Mental dan Tedia, Digital dari Terima Mbak kasih. Rifa, Mbak Dina pamit ya semua. Oke, nanti juga kita bagi-bagi hadiah ya. Saya di grup ya, ada bagi-bagi hadiah insya Allah Oh nanti. iya. Terima kasih. Jadi nanti akan ada Iya. hadiah door prize ya berupa buku dari Dandiah dan Bu Arifah dan nanti akan dibagi-bagikan dan dari Bu Ellen juga akan dibagi-bagikan di grup. Jadi stay di grup Oke. WhatsApp ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya ayah bunda ibu bapak guru yang ikut pengen ikut literasi emosi juga boleh ya. Jadi teman-teman bisa menjadi fasilitator, menjadi trainer di masing-masing daerah. Insya Allah itu kita buka nanti juga di 2 bulan ke depan untuk batch 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Mbak Chandra, Mbak Heni, Mbak Laili, Mbak Nadia, Mbak Ana. Terima kasih. Dan semua saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ini dari Mbak Rizka, Mbak Nia, Mbak Emi, semua deh. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih.